Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ferry Amsari. Hari ini kita ketemu aktivis pergerakan di isu hak asasi manusia. Teman saya Hans Giovanni Salata harusnya. Ya. Tapi biasa dipanggil namanya Hans Giovanni Joshua. Betul, Bang Ferry. Asik. Dari Kontras, Komisi Untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Korban tindak kekerasan. Saya itu termasuk ini Hans, berharap Kontras itu dibubarkan. Soalnya kalau Kontras dibubarkan itu artinya tidak ada korban tindak kekerasan dan orang hilang lagi. Iya, kalau Kontras dibubarkan berarti selesai persoalan kekerasan itu. Tapi Kontras terus ada. Ya, berarti masalahnya masih ada. Masih ada dan banyak ya. Iya. Nah, salah satu yang sedang hangat-hangat itu Hans soal berbagai tindak kekerasan yang dilakukan aparat terutama kepolisian. Iya. Di berbagai daerah. Sekarang yang menonjol kasusnya Vina, Betul. Afif. Siapa lagi? Ya dulu sebelumnya ada Sambo Ya, gitu ya. betul. Belum Belum lagi kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia pergerakan atau kebebasan mengungkapkan pendapat. Ya. Pembubaran. Dulu di kampusmu itu dulu ada banting-bantingnya di banting Iya, polisi. itu kita jadi inilah Bang, tontonan tiap bulan itu. Tiap bulan tuh ya. Iya. Seperti itu. Jadi Dirimu kurus jangan-jangan dibanting-banting polisi Makassar. ini biar larinya kenceng. Oh, Makanya asik, badan ya. dijaga. Karena sudah tidak lari lagi saya bisa jadi korban juga nih. Jadi kenapa isu itu terus muncul Hans? Soal kekerasan aparat dan lain-lain. Nah, soal kekerasan kekerasan aparat begitu ya. Kita dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya dalam riset-riset yang kita lakukan, penelitian yang kita lakukan itu mencoba untuk melihat apa sebenarnya akar masalahnya nih. Kenapa berulang? Kalau kita di Kontras biasanya mengatakan kultur kekerasan yang berulang. Kenapa ini berulang terus terjadi? Karena masalahnya ini bisa dipecah menjadi 3. Yang pertama masalah kultural. Jadi maksudnya budaya, ada kekerasan-kekerasan yang masih dilanggengkan, masih terus istilahnya banyak yang bilang dinormalisasi begitu. Yang kedua secara institusional. Jadi institusi penegakan hukumnya itu masih permisif terhadap terjadinya tindak-tindak kekerasan. Dan yang ketiga instrumental. Instrumental ini dalam level peraturan perundang-undangan bisa jadi tindak kekerasan itu karena memang ada ruang yang dibuka oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan kekerasan gitu. Ya memang Bang sebenarnya kita harus realistis ya. Kalau penegakan hukum dalam konteks tertentu butuh yang namanya kan kekerasan gitu. Mau nangkap penjahat apa segala macam. Tapi kan yang penting bagaimana kekerasan itu bisa dilakukan secara terukur tuh. Terjaga ya. Iya, terukur, terjaga atau lokalisir jangan sampai meluas gitu loh kekerasannya. Kalau di polisi itu ada peraturan yang bagus sebenarnya. Jadi kita mulai dari yang bagus dulu nih. Mari. Yang bagus dulu ya. Ada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Ini peraturan Kapolri bagus isinya. Dia bilang di aturan itu dalam penggunaan kekuatan termasuk senjata api itu paling tidak harus ada 3 standar yang terpenuhi. Standar legalitas, jadi sesuai hukum. Standar proporsionalitas, jadi layak, patut enggak ya? Patut atau tidak? Apakah kekerasan yang dilakukan berdampak lurus dengan korban? Jangan sampai kekerasan ini korbannya berlebihan, jadi proporsional. Dan yang ketiga asas nesesitas. Apakah diperlukan atau tidak nih? Dibutuhkan atau tidak nih kekerasan itu? Nah ini standarnya gitu paling tidak dalam penggunaan kekuatan termasuk penggunaan senjata api. Nah sayangnya dalam banyak penelitian yang kami lakukan ya praktiknya seringkali proporsionalitas dan necesitasnya itu yang terlanggar gitu. Dilewati. Harusnya bisa baik-baik. Ya. Malah dihajar. Yang kelewatan. Terus kan aturan itu juga bilang harus mengedepankan pencegahan. Nah kadang-kadang juga ada belum pencegahan ternyata sudah langsung tindakan. Nah itu kurang lebih gitu Bang. Itu kayak kasus angin di Malang.
Oh iya iya ya. Benar benar. Itu tidak diperlukan, malah berlebihan dan segala macam, proporsionalnya. Benar. Kalau dalam kasus angin itu ya kita sebutnya kasus angin. Kasus angin. Kasus angin itu karena angin yang salah itu. Iya, yang salah angin. Waktu itu Kontras melakukan investigasi waktu itu kan. Ada kawan yang ke sana. Temuannya ada istilahnya itu excessive use of force. Bahasa Inggrisnya kedengarannya keren. Bahasa Indonesianya padahal agak serem ini. Penggunaan kekuatan secara berlebihan. Oh, itu sudah melanggar azas itu ya? Iya, nah kan berlebihan, tidak proporsional berarti. Asas proporsionalitasnya ini yang bermasalah di situ gitu. Nah, itu sering terjadi ya, yang melampaui batas, yang tidak diperlukan. Kayak di beberapa daerah ya saya lihat, teman-teman juga mungkin paham, di beberapa daerah itu kalau di penjara maling digebukin, suruh ngaku dan segala macam. Oke. Jadi pertama, apakah sering terjadi misalnya di luar proporsi ya, secara berlebihan? Setiap tahun kan kami selalu melakukan pemantauan tuh, dan pemantauan kami tiap tahunnya menemukan cukup sering lah. Berapa? Kalau tahun lalu peristiwa kekerasan itu kami menemukan ada 622. Tahun 2020-2023, kalau 2023-2024 itu 645. Tidak bergeming ya, malah bertambah ya. Ada penambahan. Nah, tapi kembali lagi, kekerasan itu kan Bang, dari 600 itu tidak semuanya melanggar melanggar tiga hal tadi itu. Bisa jadi memang ada yang diperlukan dan harus dilakukan, bisa jadi ada yang melanggar gitu. Nah, angka itu menunjukkan seberapa banyak ini yang terpantau ya. Kan bisa jadi lebih tinggi juga sebenarnya. Tidak terpantau, tidak terlapor. Tidak terpantau atau tidak terlapor itu berapa kira-kira. Nah, jadi apakah cukup sering ada peristiwa yang melanggar 3 asas tadi? Pemantauan kami menunjukkan iya. Nah, yang kedua yang pertanyaan Bang Ferry, misalnya tahanan dipukulin. Nah, itu kan sudah kategori penyiksaan tuh. Nah, ini udah lain lagi nanti. Oh, lain lagi Pak, apanya ya, penjelasannya. Itu thresholdnya itu lain lagi, makanya ranahnya lain lagi tuh. Okay. Karena kalau penyiksaan kan pada definisinya dia sebuah tindakan yang bertujuan untuk, sederhananya ya, mencari pengakuan atau sebagai bentuk penghukuman yang dilakukan dengan cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan mental. Sederhananya kan penyiksaan itu gitu tuh. Nah, kalau yang misalnya tadi Bang Ferry cerita, kita sering dengar berita orang ditahan lalu dipukuli. Nah, itu kan berarti sebagai bentuk penghukuman. Atau misalnya orang diinterogasi terus dipukuli. Nah, itu kan berarti untuk mengejar pengakuan. Nah, itu nggak boleh juga itu. Karena satu, penyiksaan itu jelas pasal 28I Undang-Undang Dasar, hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Oke. Nah, terus yang kedua KUHP, Bang. KUHP kan tujuannya bukan untuk mencari pengakuan kan, tapi untuk mengejar keterangan saja. Jadi nggak boleh orang dipaksa ngaku gitu. Intinya sebenarnya hukum kita ini sudah lumayan lah, cukup baik mengatur itu kan. Secara instrumental tadi kan 3 aspek tadi. Instrumental, institusional, kultural. Nah, di level institusional dan kulturalnya ini yang harus banyak evaluasi ini. Kelembagaannya masih masalah dan budaya di lembaga itu bermasalah. Iya, budaya dalam konteks penegakan hukum itu. Gitu. Nah, pertanyaan dikaitkan dengan 2 hal dari 3 hal, lembaga dan budayanya itu. Kan ada juga pembatasan tertentu tadi, bahwa apakah tindakan itu diperlukan atau proporsional. Iya. Nah, banyak sekali tindakan itu kan sebenarnya melewati yang diperlukan, tidak proporsional sama sekali. Nah, di beberapa negara, terutama Amerika, dedengkotnya kan ada istilah misalnya Miranda Rules. Betul ya. Nah, kita kenapa nggak ada, Hans? Nah, itu yang selalu menjadi ini pertanyaan baik kami sebagai peneliti, bahkan ya akademis kawan-kawannya Bang Ferry gitu kan. Itu kan juga selalu mempertanyakan itu, bahwa hukum acara pidana kita ini kan dia tujuannya due process of law itu. Itu due process of law itu keren banget lah. Konsepnya kan. Bagaimana hukum itu secara prosedural itu adil dia. Diterapkan diterapkan secara adil untuk mengakomodir termasuk hak-hak tersangka juga misalnya dalam konteks ini gitu kan. Nah, tetapi dalam hukum acara pidana di Indonesia yang sudah berlaku dari tahun 81 itu
hal-hal mendasar yang hari ini sudah banyak dipraktekkan sama banyak negara, kayak misalnya tadi Miranda Rules, atau ada namanya exclusionary rules. Apa tuh? Exclusionary rules itu sederhananya alat bukti yang didapatkan dari hasil kekerasan, dari penyiksaan itu tidak boleh digunakan di dalam sidang di peradilan. Sederhananya begitu. Itu kan belum ada diatur secara spesifik di dalam KUHP kita. Iya. Yang baru gimana? Oh, belum ya yang baru ini. Nah, inilah topik pembicaraan kita siang hari ini itu. Siang ini ya. Ya, ternyata tadi 8 menit pengantarnya. Iya. Jadi Miranda Rule, exclusionary rules. Iya. Yang kurang lebih bahwa hak-hak orang, terutama tersangka, terdakwa dilindungi ya. Kalau Miranda Rules kan disebutkan hak-haknya ketika ditangkap ya. You have a right to remain silent. Yang sering kita tonton di TV itu Miranda Rules namanya. Nah, kalau mau diterapkan ke dalam KUHP yang baru, itu akan terjadi atau kita akan kembali berdebat seperti KUHP puluhan tahun, atau ada pilihan-pilihan alternatif, Hans? Iya, jadi sebenarnya Bang, dalam konteks KUHP itu kita kan ini ada tata negaranya dikit ini. Karena Bang ini karena ceritanya channelnya Bang Ferry. Jadi soalnya tadi pidana terus sama pidana ini ada tata negara dikit ya kan. Sebenarnya dalam konteks KUHP itu kan di tahun 2023 kemarin KUHP sudah masuk ke prolegnas prioritas. RUU KUHP. Yang 40 sekian prolegnas prioritas. Nah, kalau dilihat memang perjalanannya dia dari tahun 2020 prioritas terus ya. Sudah masuk ke prolegnas kan 240 sekian. Lalu di tahun 2022 berubah prolegnas jadi 259. Kemudian 2023 masuk lagi di prolegnas prioritas. Tapi sekarang sampai lagi berapa bulan nih? 2 bulan sebelum DPR selesai, kita belum dengar nih perkembangannya KUHP itu bagaimana. Padahal banyak teman-teman di lembaga riset yang sudah memberikan masukan terkait KUHP. Nah, KUHP sendiri kan dari 2012. Waktu Presiden SBY waktu itu kita sudah terima nih draftnya. Tapi sampai sekarang ya belum ada kabar lagi, belum ada kejelasan. Nah, terkait pertanyaan tadi, apakah hal-hal itu ya yang misalnya sebagai contoh paralel dari Miranda Rules, exclusionary rules itu ada di dalam KUHP dari draft yang dibuat oleh teman-teman masyarakat sipil yang seperti itu dimasukkan Bang ke dalam. Yang dibuat negara? Nah, yang dibuat oleh pemerintah kita nggak tahu ada atau enggak. Karena masih kayak rahasia atau gimana? Karena kan sudah beredar tuh yang versi 2012, tapi belum diperbarui lagi. Atau mungkin sudah diperbarui tapi publik belum menerima draftnya. Itu loh. Jadi kita belum belum tahu bagaimana apakah KUHP yang nanti akan diperbarui akan berisi tadi pasal-pasal yang menjamin atau paling tidak memberikan akuntabilitas supaya tidak terjadi kekerasan-kekerasan yang berlebihan di dalam penegakan hukum gitu. Siapa yang paling banyak melanggar nilai-nilai hak asasi manusia maupun aturan katakanlah produk instrumen hukum yang sudah baik itu? Nah, kalau di dalam bukan sudah baik ya, lumayan baik. Ya, sudah baik kan kalau kenapa diperbaiki? Ya, kalau sudah baik kan bukan channel Ferry Amsari kayaknya. Jadi intinya siapa yang paling banyak melanggar? Karena dalam konteks penegakan hukum, ini biar kelihatan teoritis lagi kan. Dulu Sacipto Raharjo itu bilang ujung tombak penegakan hukum adalah polisi. Nah, terus dalam konteks penegakan hukum tadi kan kita udah ngomong Bang soal sistem peradilan pidana terpadu, ada subsistem di dalamnya, polisi, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan satu lagi. Nah, ujung tombaknya ini kan polisi, berarti yang betul-betul berada di depan melakukan penangkapan, upaya paksa kayak penyitaan, penahanan, penggeledahan, penyadapan, itu kan kepolisian. Nah, yang mana dalam praktiknya upaya-upaya paksa tadi itulah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan yang kadang-kadang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara. Ketika dia melanggar asas yang tadi di awal kita bahas, yaitu legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas. Jadi dalam konteks penegakan hukum banyak istilahnya intrusi ya kepada hak warga negara yang terjadi, yang pelakunya adalah berasal dari kepolisian karena memang mereka yang jadi ujung tombak penegakan hukum tuh.
Ya, halus juga orang Makassar ini mengkritik ya. Saya pikir tadi langsung polisi biang masalah. Halus masuknya. Bentar, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Karena teman-teman polisi nggak juga boleh marah, Hans, karena bagaimanapun di antara para penegak hukum mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, itu benar-benar. Jadi ekses potensi terjadi kekerasan itu dengan kekuasaan yang mereka miliki mau tidak mau pasti ada. Iya. Dan mereka mestinya mau diperbaiki kan. Betul, Bang. Jadi dalam konteks itu ya, kan seperti kembali ke perumpamaannya, ujung tombaknya kan mereka. Namanya ujung tombak berarti yang di ujungnya begitu dilempar tombak itu, yang kena pertama kan ujungnya ini ceritanya. Nah, itu konteksnya sebenarnya. Jadi memang dalam konteks banyak pelanggaran yang terjadi pasti mereka pelakunya karena mereka kan diberi wewenang untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan itu rentan untuk menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia gitu. Dirimu tadi menyebutkan ada 2 problematika, satu institusional dan kultural. Iya. Kita mau mulai dari mana dulu? 3. Ya, tapi kan lumayan bagus nih barang kata. Nah, yang paling parah ini 2 ini. Ya. Nah, di antara 2 ini yang mana dulu kita mau? Dari mana? Dari 2 ini mungkin secara kultural begitu ya. Kultural dulu. Jadi kultural ini kan dalam konteks pelaksanaan wewenangnya di dalam penegakan hukum, di dalam menjaga keamanan dan ketertiban misalnya. Entah mengapa sepertinya tindak kekerasan itu bisa dibilang dalam beberapa temuan kami itu menjadi cara utama. Oh, itu untuk menyelesaikan masalah kasus. Menyelesaikan masalah begitu, menyelesaikan kasus sepertinya itu menjadi pendekatan utama. Jadi main approach-nya itu menggunakan upaya yang represif gitu ya. Entah kenapa seperti itu. Apa saja kasusnya yang berkaitan itu? Nah, misalnya di beberapa waktu yang lalu begitu ya, kami pernah mendampingi kasus di mana ada seorang warga yang ditangkap. Dia ditangkap karena menjadi saksi. Ditangkap karena menjadi saksi. Ditangkap karena menjadi saksi satu peristiwa. Nah, kemudian dia dibawa ke satu tempat, dikurung di satu tempat itu selama kurang lebih 2 sampai 3 hari kalau nggak salah. Terus ada 10 orang, 10 orang anggota polisi yang menyiksa dia sampai akhirnya cacat permanen tuh telinganya. Jadi ditangkap, padahal dia saksi, bukan dipanggil loh ini, terus disekap. Nah, ini kan kekerasan itu kan. Kok untuk mengejar keterangan saksi harus menggunakan kekerasan misalnya? Apakah tidak ada cara lain, misalnya melakukan penyidikan atau pendekatan dalam melakukan penyidikan? Setidak profesional itu, Hans. Iya, itu pertanyaannya. Kenapa bisa gitu loh? Kekerasan menjadi cara utama. Nah, berarti kan kultural ini yang harus dievaluasi tuh, harus diperbaiki, harus dikritisi di situ. Nah, caranya bagaimana? Tentu pertama harus ada pengawasan, oversight. Maksudnya mereka yang punya wewenang untuk melakukan pengawasan, atasan-atasannya, komandan-komandannya mengawasi. Jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa yang seperti yang tadi kita ceritakan gitu. Setelah itu yang kedua ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban, Bang. Kalau memang benar terbukti melakukan menyalahi prosedur atau bahkan melanggar hukum gitu kan kalau menganiaya atau menyiksa orang itu melanggar hukum, harus ada pertanggungjawaban, harus berani ada langkah hukum yang diambil, apakah itu sanksi etik atau sanksi pidana misalnya. Nah, 2 hal ini yang kami selalu dorong kalau kami bertemu dengan perwakilan dari kepolisian misalnya atau berdiskusi, kami selalu mendorong itu, pengawasannya ketat dan pertanggungjawabannya juga ada. Pasti bisa secara kultural bisa diperbaiki nih. Itu agak berat tuh di dalam kultural kepolisian kita, Hans. Harus diakui, saya pernah di beberapa kasus yang melibatkan teman-teman aktivis juga menemukan kasus penyiksaan orang ngaku ya, terutama teman-teman LBH Jakarta kasus itu sebenarnya sudah selesai secara administratif, di mana pihak kepolisian mengganti rugi karena memaksa orang salah tangkap disuruh ngaku sampai dia cacat begitu ya. Dan akhirnya
ganti rugi. Proses ganti ruginya bertele-tele dan panjang. Nah, ini sampai ke kultural dengan kaitan pemberian sanksi etik atau pidana, itu memang agak panjang perjuangannya. Benar-benar. Nah, makanya kenapa perlu ada LBH? Kenapa LBH itu? Loh, kenapa nggak kontras? Kan tadi LBH kan? Ya, salah satunya Iya, LBH. salah Kontras satunya. kan juga sering. Iya sering juga. Cuma karena tadi yang disebut LBH, jadi Oke. makanya kenapa perlu ada LBH? Bang Oke. Isnur ya. Intinya dalam proses ini kan memang sangat panjang. Nah, kenapa prosesnya panjang? Begitu bisa. Ini ada dua lagi nanti. Satu, memang sengaja dibikin panjang supaya mungkin malas menuntut haknya. Atau yang kedua, memang mungkin prosedurnya karena hukum acara pidananya belum diperbaiki. Misalnya tadi menurut ganti rugi. Sekarang kan di KUHP memang ada tuh soal ganti kerugian. Tapi kan relatif terbatas sebenarnya soal ganti kerugian di dalam KUHP. Nah, berarti kan memang hukum acara pidananya juga dalam konteks ini harus direvisi gitu kan. Atau yang pertama tadi memang sengaja diulur-ulur supaya lama jadinya. Ada satu lagi masalah tuh saya ingat, bahwa pemberi ganti rugi adalah pihak kepolisian, itu bukan Kementerian Keuangan. Nah, itu. Padahal pelakunya kepolisian, itu gimana? Iya. Seharusnya memang itu kan Kementerian Keuangan ya. Ini kalau mau pakai perbandingan lagi Bang, di beberapa negara, saya nggak bisa bilang banyak karena yang dipelajari memang baru sedikit. Di beberapa negara itu ada semacam trust fund for victim. Jadi kayak dana abadi dari negara untuk korban-korban seperti itu. Begitu korban dia salah terbukti, tangkap, langsung dibayar. Begitu terbukti salah tangkap, kan rugi tuh. Misalnya dia udah dipecat, kasihan kan dari pekerjaannya, atau bahkan yang cacat karena karena terluka dan sebagainya, dibayar dia. Nah, belum ada itu di Indonesia, mekanisme itu di KUHP. Jadi misalnya kalau di kasus Vina terbukti ada kesalahan kepolisian di sana, ini pihak keluarga akan berputar-putar lagi untuk mendapat proses ganti rugi. Ya kan kemarin siapa yang Peggy ya? Oh iya, Peggy yang salah Peggy kan yang salah terbukti ya, sekarang sedang banding ya. Terus habis itu ada siapa yang sekarang lagi ramai ini? Afif. Bukan, di kasus Vina ini Bang. Di kasus Vina. Siapa? Peggy, siapa lagi? Ya. Itu ya Saka Saka Tata ya. Saka itu misalnya nanti terbukti di pra-peradilan bahwa salah salah penetapan, kalau bahkan sudah salah di penjara ini orang ini kan. Sudah habis dia. Wah, kasihan bener lah. Kalau memang terbukti salah ini, itu kan ada ganti kerugian di situ. Nah, ini prosedurnya agak lumayan berbelit tuh menurut kalau kita mengacu kepada hukum acara pidana kita. Nah, makanya yang harusnya ada disediakan, karena tadi Bang Ferry bilang kan yang bayar, masa disuruh bayar kepolisian bukan Kementerian Keuangan Negara. Harusnya ada tuh semacam dana yang disediakan untuk korban-korban yang memang menjadi korban kekerasan lah, salah tangkap lah. Itu kan logikanya gini Hans. Negara yang salah dalam hal ini kepolisian, yang ganti kan negara dalam bendahara negara, bukan pelaku. Bukan pelaku, kan? Benar. Bendahara negara adalah Kementerian Keuangan. Jelas itu. Nah, itu problematika juga. Semua harus diambil oleh kepolisian. Benar. Termasuk dalam. Nah, apalagi yang harus kita perbaiki setelah kultural harus diperbaiki? Nah, atau ada hal lain di soal kultural yang perlu dikedepankan? Di soal kultural lagi, misalnya mungkin dalam konteks ini ya, pendidikan. Pendidikan ini ada dua bisa jadi. Satu, pendidikan yang mempersiapkan untuk menjadi penegak hukum, menjadi anggota kepolisian. Atau yang kedua, yang sudah bertugas. Yang sudah bertugas misalnya diberikan in-service training. Kalau di beberapa negara ada tuh istilah in-service training. Jadi pelatihan yang diberikan ketika mereka sudah servis, sudah bertugas. Satu sisi pelatihan-pelatihan ini selain bagus juga tentu untuk anggota kepolisian ya, karena menambah kemampuan dan kapasitas sebagai penegak hukum. Tapi juga kan di dalam pelatihan-pelatihan itu bisa dimasukkan bagaimana cara dalam penggunaan kekuatan memperhatikan prinsip proporsionalitas itu tadi, necesitas, bagaimana di dalam penegakan hukum pidana pendekatannya bukan hanya pendekatan kekerasan, tapi menggunakan pendekatan lain yang mungkin lebih manusiawi atau bahkan lebih modern gitu. Sebentar Hans, ini ada pertanyaan nih di poin ini. Yang buat pelatihan siapa? Polisi lagi? Oh, itu pertanyaannya bagus Bang. Kalau polisi lagi agak ragu saya nih. Iya. Nah, makanya kenapa dulu kalau tidak salah di tahun 2009-2010 saya pernah baca
Kapolri Pak Sutanto atau Pak Bambang Hendar Sudanuri ya, antara itu pernah membuat tim reformasi birokrasi Polri. Kemudian mungkin teman-temannya Bang Ferry di era itu ada yang ini, ada yang nggak setua itu. soalnya di zaman itu saya masih SMP kayaknya. PAD ya mungkin ya. Iya. Saya tidak ingat momennya. Iya, dan itu melibatkan banyak elemen, akademisi, kemudian masyarakat sipil, kemudian lembaga-lembaga riset, lembaga penelitian, termasuk LSM misalnya gitu. Nah, jadi untuk menyusun itu dan membuat pelatihan misalnya gitu ya, harus melibatkan banyak stakeholder, banyak aktor, tidak boleh tertutup sendiri gitu. Misal kalau pelatihan HAM, Komnas HAM gitu ya. Komnas HAM sudah pasti karena ada Komnas, karena kita punya lembaga namanya Komnas HAM gitu pelatihan ke polisi, perlindungan saksi dan korban LPSK gitu, misalnya begitu, melibatkan institusi-institusi tersebut. Gitu. Iya. Kan tidak mungkin yang melatih pelaku atau orang yang institusi yang potensial disalahgunakan, dia sendiri yang membangun pelatihan, agak berat. Benar. Nah itu kultural, apalagi itu Hans? Itu kultural, mungkin institusional lagi ya. Oke, kelembagaan. Secara institusional atau secara kelembagaan begitu. Hari ini Bang, sekarang kan kalau menurut undang-undang 2 tahun 2002 nih, undang-undang Polri punya 3 tugas pokok. Penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, dan pelayanan masyarakat. Ini secara institusional. Nah, di banyak negara fungsi pemolisian, policing itu kan law and order. Penegakan hukum dan ketertiban atau keamanan. Di Indonesia kan ada fungsi pelayanan tambahan ya. Ya, fungsi pelayanan masyarakat ini, gitu kan. Nah, secara institusional itu yang perlu kemudian dievaluasi nih. Wewenang-wewenang yang dimiliki oleh kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum, dia pasti punya wewenang yang tadi kita bahas banyak. Penangkapan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Dalam fungsi keamanan, begitu kan ada di undang-undang yang jelas berfungsi bertugas melakukan pengamanan terhadap ABCD, objek vital misal dan lain-lain. Kalau pelayanan masyarakat misalnya buat SIM, itu kan pelayanan masyarakat itu. Dalam konteks ketawa Bang buat SIM. Salah itu menurut saya. Teringat kasus itu ya. Iya. Pembuatan masa SIM, lalu lah. Masa lalu itu ya. Buat SIM dan lain-lain. Hampir tertangkap itu. Nah, itu yang sayangnya nggak ada Bang BW. Itu yang yang secara institusional, wewenang yang mungkin bisa kita bisa kita berikan catatan atau kita kritisi itu wewenang-wewenang tersebut. Karena belakangan ini kan muncul wacana ada revisi undang-undang Polri. Jadi setelah 30 menit kita bicara, kencang ke sana ya. Akhirnya kita sampai pada topik ini. Kita bisa panjang nih Hans. Iya, topik undang-undang Polri. Banyak masalahnya soalnya. Undang-undang Polri ini kan belakangan muncul. Nah, setelah muncul undang-undang Polri, rancangan undang-undang Polri, rancangan revisi undang-undang Polri, kami melakukan kajian begitu. Kajiannya sudah kami serahkan juga ke Kemenko Polhukam Bang. Kementeriannya Pak Mahfud waktu itu ya. Pak Hadi udah. Udah Pak Hadi waktu itu. Udah Pak Hadi menterinya, kami serahkan hasil kajian kami. Dan sudah diundang juga untuk waktu itu ada semacam dengar pendapat publik begitulah. RDPU juga ya, kira-kira modelan begitu. Kami sudah sampaikan. Nah, catatannya adalah RUU Polri itu akan memberikan wewenang yang lebih meluas kepada kepolisian secara institusional. Tidak hanya 3 tadi Han. Wewenang dalam 3 ini tapi bercabang. Tapi bercabang kemana-mana gitu. Padahal di pasal 30 Undang-Undang Dasar tugas polisi cuma 1, keamanan. Kalau di Undang-Undang Dasar itu kan HTN banget nih. Kalau di Undang-Undang Dasar itu kan umumnya payungnya ya. Ya, payungnya istilahnya dia tugas polisian. Kemudian dijabarkan ada tugas pokok. Itu kan terus turun lagi ada wewenang. Nah, ya makin lama makin hukum administrasi negara betul. Had banget. Ya, kita kembali ke pidana ya. Nah, dalam di RUU Polri tadi itu ruang lingkup dari wewenang-wewenangnya kepolisian ini jadi meluas ya. Jadi bersayap lah. Apa saja yang baru tuh? Nah, yang baru ada cukup banyak, ya kan? Cukup banyak atau banyak?
Banyak ya? Banyak ya? Banyak. Kalau cukup ini banyak dia Bang. Banyak. Jadi waktu saya baca RUU kepolisian yang rancangan revisi UU Polri yang baru, ada satu pasal yang menurut saya memang perlu ini dimasukkan. Perlu ya? Perlu. Tapi selain pasal yang satu ini, saya kira tidak perlu. Wah, harus harus diberi catatan, harus dikritik tuh. Apa dulu yang perlu? Yang perlu ini, misalnya pasal 26. Pasal 26 itu bilang begini. Anggota Polri diberikan gaji dan hak lainnya yang layak. Nah, di pasal berikutnya ditambahkan. Setuju. Selain gaji dan hak lainnya yang layak, anggota Polri diberikan jaminan sosial. Oh, ini perlu, Pak. Karena jaminan sosial belum tertulis di UU Polri yang lama. Betul. Masa iya anggota polisi disuruh tangkap penjahat, begadang malam-malam, tapi nggak ada jaminan sosial. Tantangan nyawa. Kalau kecelakaan kerja gimana? Nggak ada jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan, gitu-gitu kan. Nah, stop di poin ini menarik sebelum kita yang bermasalah itu. Oke. Tingkat kesejahteraan polisi setuju kita semua tingkatkan. Seberapa konsepnya yang ada di kepala teman-teman? Nah, dalam konteks kesejahteraan gitu ya, kan banyak ini Bang, banyak yang mencoba membandingkan antara kesejahteraan dari kepolisian di Indonesia dengan negara-negara maju. Memang kalau dibandingkan sama, tapi konteksnya negara maju ini ya, itu tangga sebelah banyak juga itu dicontohkan ya. Misalnya Australia, negara maju yang dekat sama kita, Australia misalnya, itu beda jauh. Jauh sekali. Jauh, beda jauh sekali gitu. Nah, ada penelitian yang bilang kenapa akhirnya banyak anggota kepolisian yang mungkin melakukan kekerasan dalam tugasnya atau terkesan pasif dalam melakukan penegakan hukum kayak ogah-ogahan lah bahasa sehari-harinya, itu karena kesejahteraannya kurang diperhatikan. Nyawa tertantang tapi kesejahteraan jauh. Ada penelitian di ada peneliti gitu ya yang meneliti salah satu polsek lah. Salah satu polsek yang kebetulan polsek itu dekat sama gedung satu lembaga negara. Kalau dibandingkan pegawai polisinya ya di polsek itu, pegawai polisi, anggota Polrinya di polsek itu dengan yang di lembaga negara ini, itu jauh Bang. Kasihan ya. Iya, padahal kepolisian itu lembaga yang tertulis di konstitusi loh. Betul. Itu ya, tertulis di konstitusi. Sementara lembaga ini enggak. KPU dong. KPU. Bukan. Kejaksaan. Terus ada tadi sempat disebut tadi. Polisian, kejaksaan. Ada tadi sempat disebut temannya Komnas HAM. Oh, LPSK. Iya. Oke. Jadi kalau dibanding ada yang penelitian gitu ya, dia bandingkan, kok ini jauh gitu kan. Nah, padahal di pasal 26 ada diberikan hak dan gaji yang layak. Nah, tapi belum ada tuh aturan tentang jaminan sosial. Nah, menurut saya harus dimasukkan itu. Jadi ada landasan normatif tentang jaminan sosial supaya kalau misalnya ada katakanlah anggota Polri yang bertugas jauh dari keluarga atau di daerah tertentu begitu ya, yang tergolong cukup jauh dari pusat kota, lalu kemudian ada apa-apa nih terjadi, dia kan bisa nuntut tuh jaminan sosial. Nah, itu perlu tentu. Tapi pertanyaan balik lagi, yang bayar jaminan sosialnya siapa? Ya benar juga sih. Itu kan perlu jelas-jelas. Kalau pihak kepolisian lagi, nanti kan potong-potong dari komandan ini yang jangan sampai nanti jaminan sosialnya sampai ke bawahannya justru tidak full begitu ya dalam sederhananya. Nah, jadi itu terkait dengan RUU Polri yang satu pasal yang saya kira ini sudah tepat dimasukkan. Nah, selain itu apa yang harus dicatat yang kita kritik nih? Pertama, soal penyadapan. Semua diberikan undang-undang penyadapan. Penyadapan kan kemarin Undang-Undang 11 2021 memberikan kejaksaan wewenang penyadapan. Bunyinya itu sama nih antara RUU Polri dengan Undang-Undang Kejaksaan. Berwenang melakukan penyadapan dilakukan menurut undang-undang terkait penyadapan. Pertanyaannya, emangnya sekarang Indonesia ada undang-undang penyadapan? Nggak ada. Jadi mau mendasar kemana tuh? Maksudnya merujuk kemana? Pelaksanaan undang penyadapan ini gitu. Jadi begitu disahkan langsung stop, nggak bisa jalan ya? Iya, kemana ini? Ini penyadapan. Dulu kan KPK itu punya ini ya, punya wewenang penyadapan. Dikritik lah kan. Kenapa KPK punya penyadapan? Terus teman-teman anti korupsi bilang karena dalam pengungkapan tindak pidana tertentu dan tindak pidana misalnya tindak pidana korupsi itu butuh pendekatan-pendekatan yang khusus, termasuk penyadapan. Nah, argumennya mungkin sekarang bisa aja kayak gitu.
Kenapa harus ada wewenang penyadapan? Karena tindak pidana berkembang nih. Dan ada pendekatan-pendekatan khusus yang harus atau perlu diatur supaya bisa ditempuh. Ya, salah satunya misalnya penyadapan. Itu kan. Tapi dalam sistem hukum Indonesia, kalau mau ditarik-tarik lagi, sebenarnya penyadapan itu kan dilarang. Karena masuk ke wilayah private orang, Bang. Ya, pertama itu intrusi terhadap hak warga negara. Yang kedua, kalau secara normatif ya, Undang-Undang Telekomunikasi misalnya, pasal 40-nya kan jelas itu. Intersepsi terhadap komunikasi itu dilarang. Terus di pasal 58 kalau nggak salah, ada ancaman pidananya paling lama 15 tahun, bayangkan kan? Kita pidana semua polisi. 15 tahun kan? Nah, berarti yang diinginkan kawan-kawan kalau polisi diberikan kewenangan penyadapan harus terpenuhi syarat kan? Iya. Yang membuat dia boleh melanggar hak orang. Betul. Karena hak orang lain akan terlanggar. Betul. Nah, syarat-syarat yang digagas teman-teman apa? Nah, pertama, apakah penyadapan boleh dengan syarat fix pasti itu. Karena kan argumennya kalau baca naskah akademik RU Polri ya, berkembang tindak pidana butuh pendekatan baru. Oke, kita ambil argumen itu, kita terima. Nah, pertama kita kembali ke prinsip pembatasan hak asasi manusia. Misalnya kita merujuk ke Siracusa Principle. Pertama, pembatasan terhadap hak asasi manusia itu dilakukan berdasarkan hukum tuh. Kalau misalnya dianggap penyadapan itu sebagai intrusi terhadap hak warga negara, pembatasan HAM, berarti harus ada dulu undang-undang yang mengaturnya. Itulah undang-undang penyadapan. Yang kedua, standar-standarnya apa? Misalnya, penyadapan dilakukan dalam rangka penegakan hukum pidana. Jadi konteksnya dalam penegakan hukum pidana saja, misalnya. Yang kedua, harus atas otorisasi dari misalnya pengadilan atau pihak lain yang berwenang. Idealnya otorisasi, jadi dapat izin dilakukan oleh pengadilan. Jadi tidak boleh asal sembarang dilakukan. Dan setelah dilakukan penyadapan itu dilaporkan. Jadi diatur, diotorisasi, setelah dilakukan dilaporkan. Artinya setelah melakukan penyadapan ada akuntabilitasnya gitu loh, dilaporkan. Ini penyadapannya, informasi yang didapat seperti apa, dilakukan kapan, pada tanggal berapa, kan kira-kira begitu. Jadi intinya dilakukan dia dalam konteks penegakan hukum. Nah, masalahnya di RUU Polri kan kepolisian punya 3 wewenang tadi, keamanan ketertiban, penegakan hukum, dan layanan masyarakat. Ini penyadapannya ini dalam konteks yang mana? Tentu penegakan hukum kan? Harusnya penegakan hukum, tapi kan tidak tertulis jelas di undang-undang itu. Tiba-tiba layanan masyarakat doang. Tiba-tiba ternyata penyadapan dalam konteks layanan masyarakat kan kurang nggak nyambung. Atau dalam konteks keamanan dan ketertiban misalnya gitu kan. Nah, kalau ke teori dasar hukum pidana kan harus lex serta, harus cermat dan strikta, cermat dan ketat. Nah, ini keluar pidana. Keluar nih pidana. KTN banget mereka. Iya, dari tadi kalau kita lihat yang soal penyadapan ini tidak spesifik dan tidak eksplisit. Penyadapan ini dalam konteks apa? Penegakan hukum kah? Nggak strict dia. Penegakan hukum kah? Keamanan dan ketertiban atau layanan masyarakat. Kalau di Undang-Undang Kejaksaan, kan kita tahu kejaksaan itu wewenang utamanya, tugas utamanya adalah penegakan hukum. Penyidikan dan penuntutan lah gitu. Sudah pasti penyadapan itu dalam konteks penyidikan misalnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian perlu dikritik dan diberi dan dievaluasi dalam RUU Polri itu ya. Jadi mau ngatur soal penyadapan, idealnya buat undang-undang penyadapan dulu. Gitu. Udah masuk prolegnas juga dulu. Sekarang muter-muter di awang. Gak ngerti lah gimana. Itu yang pertama Bang, soal penyadapan. Masih ada 3 lagi nih. Ya sebut semua masalah harus tuntas kita hari ini ya. Masih ada 4 lagi, 5. 5 lagi. Nah, yang kedua tentang ruang cyber. Di RUU Polri. Nah, kalau soal ruang cyber ini kami kan melakukan riset itu terkait dengan human rights gitu ya, tentang HAM. Kaitan ruang cyber dengan HAM di mana dulu tuh? Kaitan ruang cyber dengan HAM kan ruang cyber itu menjadi tempat memperoleh informasi dan untuk berekspresi kan kira-kira begitu. Nah, pasal 28F. Pasal 28F. Gak saya debat. Pokoknya kalau ada orang pidana harus masuk unsur HTN-nya sedikit. Nah, berarti yang digagas teman-teman memastikan
relasi hak, pembatasan hak, dan kapan penegakan hukum boleh. Oke, lanjut. Jadi intinya kalau di RUU Polri, rumusan yang disarankan di RUU Polri itu begini. Kepolisian berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, jadi pembinaan gitu, pengawasan dan penegakan di bidang pembinaan, pengawasan dan penegakan kalau nggak salah penegakan hukum di ruang cyber. Nah, itu pasal 14 di pasal tambahan pasal 14 RUU. Di pasal berikutnya, pasal 16-nya bunyinya begini, Bang. Wewenang dalam ruang cyber yang pembinaan dan pengawasan tadi dilakukan dengan atau dapat dilakukan dengan perlambatan akses, pemblokiran, pemutusan akses internet. Jadi pemblokiran supaya perlambatan beberapa daerah seperti Papua bisa perlambatan dan pemutusan akses internet. Nah itu, ini kenapa akhirnya ini kami beri catatan, maksudnya kami kritik gitu ya. 3 alasan. Pertama, tahun 2019-2020 gitu, tahun 2021 juga, itu kan pernah ada perlambatan akses, istilahnya throttling terhadap akses internet di Papua. Kemudian digugat ke PT UN kan, PT UN memutus bahwa itu merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, jadi ada presiden nih, ada jurisprudensi. Harusnya putusan itu tergambar dalam RUU itu. Bahwa yang namanya perlambatan akses kalau dilakukan secara semena-mena sewenang-wenang itu merupakan perbuatan melawan hukum. Ini putusan pengadilan yang diputus bersalah waktu itu Kominfo dan presiden kalau tidak salah. Nah, jadi jangan sampai pengaturan itu juga kemudian bertentangan dengan presiden itu, pengadilan itu, presiden dari PT UN tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kan pengawasan, pembinaan dan pengamanan ruang cyber. Bunyi ininya ya, bunyi pasal di pasal 14-nya. Pasal 14, 16 tadi. Pasal 14 dan 16 tadi. Kemudian dilakukan dengan perlambatan, pemblokiran, pemutusan akses tadi. Nah, ruang cyber ini itu kan cakupannya luas. Gitu ya. Maksudnya ruang cyber ini tidak bicara soal sosial media saja, tidak juga dia bicara tentang misalnya media kayak YouTube atau platform streaming video saja, tapi kan sangat meluas gitu. Nah, pertanyaannya ketika ada kalimat perlambatan akses dan pemblokiran, ini apa yang sebenarnya mau diblokir dan dilambatkan? Sinyal internetnya di throttling, dilambatkan. Atau akses terhadap websitenya yang diputus atau diblokir. Nah ini yang belum terang. Bukan belum terang, gelap sebenarnya. Iya, ya belum terang berarti kan gelap. Nah seharusnya idealnya kalau misalnya ini dalam konteks penegakan hukum, katakanlah satu situs mengandung pornografi, judi, berisi penyebaran berita bohong dan lain-lain, kemudian putus di pengadilan, terus diblokir situsnya, misalnya gitu kan. Idealnya kan seperti itu, Bang. Jadi misalnya ada situs isinya ini tindak pidana semua nih, situs ini judi lah, pornografi dan lain-lain, diputus dia. Nah, bagaimana caranya dia diputus? Idealnya divonis di pengadilan, terus ada putusan tambahan bahwa situs itu diputus gitu kan. Nah, di RUU Polri kalau betul nanti diimplementasikan, kok kayaknya jadi sangat meluas ya wewenangnya. Iya, sudah sangat Kominfo itu. Iya, sudah ke ini. Nah, itulah mengantarkan ke poin ketiga. Poin ketiganya jangan sampai ini tumpang tindih dengan wewenangnya Kominfo. Gitu loh. Misalnya Kominfo kan sekarang mutusin situs bokep itu. Ya kan? Itu kayak berhasil atau nggak berhasil itu? Saya nggak tahu, Bang. Kita praktekkan di sini. Iya. Makanya kalau saya bilang berhasil, ketahuan kan. Kalau dibilang nggak berhasil juga saya nggak ngerti juga soalnya. Nah, Kominfo kan punya itu mutus situs, blokir situs. Jangan sampai nanti tumpang tindih nih wewenangnya. Walaupun di pasal tersebut, di pasal 16 itu diselipkan memang bahwa pemblokiran, perlambatan akses tadi yang
ingin dilakukan oleh kepolisian dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian di bidang informatika. Gitu. Jadi jelas akan berkaitan ya. Jelas akan masuk ke wilayah itu. Nanti akan ada ruang itu Sekjen Kominfo harus dari kepolisian tuh. Bisa jadi untuk itu tadi kan dalam rangka ruang cyber tadi. Nah, ruang cyber juga yang kami kemudian kaji adalah kan ini ada BSSN. Dulu namanya Lemsanek, Lembaga Sandi Negara, berubah menjadi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Kenapa tidak wewenang itu, maksudnya kenapa bukan itu aja yang diaktifkan? Karena kan sekarang mungkin kurang kelihatan wewenangnya gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, isinya kan banyak polisi juga sebenarnya. Wakil kepala BSSN dulu kalau nggak salah ada yang perwira polisi masih aktif gitu-gitulah Bang. Nah, jadi pertanyaannya BSSN ini gimana nih? Setelah Polri punya wewenang seperti itu, apakah tetap ada lalu dikurangi, dibatasi wewenangnya atau bagaimana gitu? Nah, jadi hubungan atau relasi dengan lembaga negara lain juga harus dipikirkan, harus dievaluasi. Di naskah akademik versi Polri dijelaskan nggak itu potensi tabrakan wewenang itu? Kalau di naskah akademik kan istilah yang dipakai dikoordinasikan dengan mengkoordinasikan. Jadi tidak dijelaskan sampai sedetail itu. Ini bagaimana kalau misalnya ini diatur di RUU Polri lalu lembaga yang lain bagaimana gitu. Nah, ini harus dipikir juga. Kalau ada tambah kewenangan, tarik kewenangan, ada benturan, itu harus ada dijelaskan di naskah akademik itu Hans. Sekarang kan kita ada konsep ROCP namanya. Oh iya. Rule analisis, konten dan segala macam itu harus dijelaskan. Belum lagi soal ekonominya. Dampak kewenangan itu bertambah enggak? Iya, berarti kan ada anggaran itu kan? Anggaran. Kalau kewenangan RIA itu, Regulatory Impact Assessment itu. Iya, jadi itu saya jujur belum ke sana kemarin kajiannya. Berarti tapi naskah akademiknya sudah baca? Sudah baca. Wewenang bertambah kan memang berarti ada anggaran bertambah gitu ya. Itu dan tidak ada perubahan naskah akademik. Setelah apa ini? Ya ketika dibahas baru tidak ada perubahan. Jadi ketika dapat masukan RUU yang baru itu kan naskah akademiknya ada tuh. Kita baca lalu kita beri masukan. Kemarin di Kemenko Polhukam tidak ada perubahan di situ. Di naskah akademiknya belum ada perubahan. Mungkin memang sebenarnya waktu dia susun naskah akademik kemarin mungkin harusnya undang Bang Ferry. Salah. Iya, biar nggak terlalu serius banget tadi Bang. Ngomongin cyber. Nah, tapi jadi pertama itu tadi ya dalam konteks ruang cyber ini jangan sampai melanggar presiden tentang perbuatan melawan hukum tadi. Yang kedua, ruang lingkupnya meluas, gitu kan. Nah, yang ketiga soal hubungan sama lembaga lain, itu juga harus dievaluasi, dipikirkan. Potensial bertabrakan. Potensinya tabrakan dengan lembaga lain. Lucunya, jangan-jangan potensi tabrakan itu memang upaya polisi untuk mengambil sebagian kewenangan tempat lain yang tidak bekerja. Bisa jadi begitu ya. Maksudnya kalau mau diarahkan ke sana analisisnya bisa jadi. Mungkin dilihat ya. Melihat bahwa ini kok kayaknya Kominfo kurang gercep dalam judi online. Judi online itu saya rasa waktu dari zaman pandemi kemarin Bang, orang udah main yang ya judi online lah begitulah ya. Skater ini loh. Apalah istilahnya itu, dilupa. Gak ngerti saya. Udah main-main judinya gaul. Biasanya di kampung saya judinya lempar koin. Pokoknya judi online saya kira sejak pandemi orang udah mulai main itu gitu kan. Nah, masyarakat kan bilang kok ini nggak diblokir, nggak apa. Mungkin kepolisian melihat bahwa ini kok ada peran yang harus diambil oleh lembaga negara yang lain tapi nggak bisa mereka selesaikan dan bermaksud untuk kesana mengambil peran itu. Gitu loh. Nah, tetapi kalau memang seperti itu pola pikirnya tetap harus dipikirkan kan bagaimana nanti hubungan atau relasi dengan lembaga negara yang lain. Polisi itu kan bukan lembaga superpower juga ya, seluruh kewenangan dikasih dan dia akan menyelesaikan. Nah, dalam konteks misalnya itu ruang cyber. Ruang cyber ini ancamannya terhadap apa? Keamanan negara atau ancaman hukum tadi? Maksudnya apakah ada aspek hukum pidananya? Kalau misalnya dia ancaman terhadap keamanan negara, penangkalannya seperti apa? Penangkalannya bagaimana? Idealnya harus ada undang-undang cyber yang baru nih. Gitu lah. Supaya matching dengan undang-undang kepolisian itu. Iya, undang-undang cyber yang baru yang di dalam situ nanti diatur
di mana ruangnya kepolisian, Kominfo atau BSSN misalnya. Kalau ruang lingkupnya hukum pidana, begitu ya. Kembali lagi, harusnya ada yang berkaitan dengan itu dimasukkan ke dalam undang-undang pidana material, undang-undang hukum pidananya, begitu kan. Ini yang terlihat malah soal ruang cyber dimasukkan semua lungsuran ke dalam RUU Polri. Padahal kan RUU Polri ini seharusnya menjadi undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan atau institusional dari kepolisian. Nah, ketika masuk ruang cyber jadi terlalu luas kelihatannya. Ruang lingkup dari undang-undang itu. Mungkin cyber menguntungkan kali. Sudah pasti, menguntungkan sudah pasti gitu ya. Ya. Tapi ada judi, ada segala macam ya. Saran kami sebenarnya begitu, Bang. Harusnya kalau memang mau mengatur aspek keamanan ruang cyber, atur di satu undang-undang cyber. Undang-undang tersendiri. Undang-undang tersendiri. Nanti mungkin pelimpahan kewenangannya ada di sana sehingga apalagi problematika kepolisian kita. Yang kedua tadi ruang cyber, yang ketiga soal intelkamnya, intelijen dan keamanan. Ini ada di pasal 16A dan pasal 16B. Itu dikatakan kepolisian memiliki wewenang sederhananya untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, penangkalan terhadap kegiatan atau aktivitas yang dianggap mengancam kepentingan nasional. Nah, kemudian di soal intelkam juga ada wewenang untuk melakukan penggalangan intelijen. Penggalangan intelijen. Maksudnya apa itu? Kalau penggalangan intelijen ini sebenarnya belum ada definisi ininya nih. Ya, definisi. Bukannya kerja-kerja BIN itu. Khusus. Nah iya, tapi penggalangan intelijen itu banyak peneliti intelijen ya yang mengartikan itu sebagai satu bentuk, satu upaya mempengaruhi perilaku. Jadi ada satu subjek yang mau dipengaruhi perilakunya, bekerja mereka di sana. Nah, itu namanya penggalangan intelijen gitu. Kurang lebih itu. Nah, itu nggak ada kan di undang-undang Polri yang lama. Ini ada di yang undang-undang Polri yang baru, lalu kemudian itu tadi deteksi dini dan lain-lain. Nah, ini masalahnya dan catatannya adalah pertama seperti yang tadi, jangan sampai juga ini nanti tumpang tindih dengan undang-undang intelijen dengan undang-undang intelijen itu sendiri. Atau dengan lembaga intelijen itu sendiri gitu kan. Kan mirip ya Bang. Kalau tadi ruang cyber berkoordinasi dengan kementerian terkait komunikasi dan informatika. Kalau ini koordinasi dengan lembaga intelijen. Dalam hal ini kan dengan BIN. Cuma potensi itu jangan sampai kemudian saling tumpang tindih nanti atau ada potensi pergesekan antara dua lembaga ini. Itu yang pertama. Tapi yang kedua tentu berkaitan dengan hak warga negara lagi nih. Ya, aspek-aspek haknya di situ. Ketika misalnya ada aturan yang bilang bagaimana mereka melakukan penangkalan, ingin dilakukan penangkalan terhadap aktivitas yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan nasional itu di dalam pasal 16A, 16B itu ruang lingkupnya adalah aktivitas yang terkait ideologi, sosial, politik, pangan, makanan, lingkungan hidup dan lain-lain. Nah, jangan sampai nanti aktivitas-aktivitas teman-teman aktivis lingkungan, teman-teman masyarakat adat, katakanlah yang mengkritik food estate atau mengkritik misalnya perkebunan sawit atau komunitas tertentu, itu dianggap sebagai perbuatan tindakan yang mengancam kepentingan nasional. Lalu di intelijen oleh teman-teman kepolisian. Ya, kalau di intelijen sih sampai pada tahap itu enggak, tapi kalau ditangkal atau dicegah, misalnya dicegah lalu ditangkal, kan dicekal lah dalam bahasanya kan. Lalu dicekal kan bagaimana gitu. Jadi poinnya sebenarnya di situ bagaimana ada ruang multitafsir yang sangat luas. Besar ya. Di kewenangan Intelkam ini. Kan tadi melakukan pencegahan penangkalan terhadap kegiatan yang mengancam kepentingan nasional atau keamanan nasional. Apa jenisnya? Di pasal itu ada tuh yang berkaitan atau mengancam ideologi, sosial, politik, pangan, lingkungan hidup dan lain-lain. Di peraturan pelaksana yang ada di undang-undang itu disebutkan nggak? Diatur lebih lanjut
dalam peraturan Polri kan jauh lebih bahaya. Wah, jadi. itu untungnya enggak. Tapi peraturan pelaksananya apa? PP? Tapi biasanya peraturan pelaksananya itu adalah dulu Perkap, peraturan Kapolri. Kalau sekarang berubah jadi Perpol namanya. Oke, jadi Perpol. peraturan Polri dalam bentuk peraturan. Nah, yang kalau menurut teman saya Hans itu tidak diperlukan. Ya memang. Peraturan Polri, peraturan Menteri tidak diperlukan, cukup undang-undang dan PP dan saja PP, sudah. Benar. Nah ini kalau ada peraturan Polri, artinya Polri akan berhak mengatur lebih luas dari terjemahan yang kita baca di undang-undang itu. Nah jadi Bang, pasal yang soal itu ya, yang tadi mengancam keamanan kepentingan nasional itu, kan ruang maksudnya jadi luas nih ruang penafsirannya. Kembali lagi, walaupun ini bukan undang-undang pidana, tapi prinsip penyusunan undang-undang pidana itu bagus tuh. Serta strict, lex serta dan lex stricta, cermat dan ketat, gitu kan. Nah kalau begini kan jadi luas nih. Nah yang dikhawatirkan itu tadi, potensinya jangan sampai nanti bisa dengan mudah disalahgunakan ketentuan itu untuk menyasar aktivis lingkungan, masyarakat adat dan lain-lain lah. Kurang lebih begitu. Apa harapan Hans terhadap kepolisian menjelang undang-undang ini disahkan? Kayak ini salah satu undang-undang yang terburu-buru mau dibahas dan disahkan ya Hans. Oh iya, ini kan undang-undang ini muncul dari Balek. Oke. Dari Balek nih Bang. Karena muncul dari Balek, jadi kayak memang agak cepat, bukan agak cepat, memang cepat sekali ya prosesnya gitu. Tapi harapannya maksudnya terhadap kepolisian, soal undang-undangnya harapannya nanti beda lagi nih. Kalau terhadap kepolisian, karena kita sering sebagai periset, sebagai peneliti, akhirnya jadi ini kan, jadi males juga kalau lihat terlalu banyak kasus-kasus yang sebenarnya nggak perlu, atau kasus-kasus yang ini sebenarnya tidak harus terjadi tapi terjadi. Harapannya memang kepolisian seperti perumpamaan tadi menjadi ujung tombak penegakan hukum. Pertama, ujung tombak itu dia harus tajam. Jadi tajam. Tapi yang kedua, tidak salah sasaran. Jadi tajam dan melesat tepat sasaran. Tidak salah sasaran. Kalau misalnya dia dijadikan sebagai alat untuk, misalnya ya, alat dari perusahaan atau korporasi untuk merepresi warga sipil yang lagi menuntut haknya, salah sasaran berarti. Tajam tapi salah sasaran. Tajam, betul tajam tapi salah sasaran. Saya pernah membantu kawan dalam advokasi kasus masyarakat adat di Kalimantan Tengah waktu itu, Seruyan. Masyarakat berdemo menuntut perusahaan atas hak plasma gitu. Tapi kemudian kena tembak, meninggal. Memang masyarakat adat nih menuntut hak mereka gitu kan. Ya akhirnya ada ruang dibuka diskusi antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan untuk memberikan hak itu. Tapi kan pertanyaan kami, apakah harus mengorbankan nyawa orang dulu baru diskusi? Lalu diskusi kan nggak perlu gitu loh. Nah itu kan berarti dia tajam tapi salah sasaran. Jadi harapan saya itu tadi, kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum, dia tajam dan tepat sasaran gitu. Bandar judi online misalnya kemarin muncul nama inisial T lah apa. Ini kan maksudnya apa sebenarnya ini? Berantas aja lah. Nggak usah terlalu banyak gimmick dramanya. Nah itu tadi yang ketiga tuh soal, share dua lagi nih Bang, soal RUU Polri. Santai. Yang ketiga tentang Intelkam. Nah yang keempat tentang pembinaan dan wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada penyidik di luar kepolisian. Jadi di pasal 14 itu juga, pasal 14 RUU Polri itu ada wewenang dari Polri untuk melakukan pembinaan terhadap penyidik di luar tubuh institusi kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil. Jaksa, penyidik di kementerian, termasuk di KPK dong? Ya, termasuk penyidik ya teman-teman Bang Ferry di KPK misalnya gitu kan. Bukan teman kamu juga Hans? Hah? Bukan teman. Sedikit teman saya. Iya. Kalau sekarang sudah sedikit teman saya. Oh, soalnya banyak jadi ASN di Polri-nya tuh. Iya. Nah, intinya wewenang penyidikan itu kan. Kalau diperhatikan, memang pada dasarnya wewenang untuk memberikan pelatihan terkait dengan penyidikan itu ada di kepolisian. Pada dasarnya ini. Pertanyaanku, kenapa bukan kejaksaan yang memberikan? Kan seharusnya litis. Nah benar. Itulah poinnya nih. Itu poinnya Bang. Gimana? Kan? Nah, tapi kan pengendali perkara itu kan ada di kejaksaan. Yes. Sebagai dominus litis gitu. Nah, itu
diskursus yang pertama, perdebatan yang pertama. Kenapa ini masuk di dalam undang-undang kepolisian? Nah, kenapa bukan di kejaksaan misalnya sebagai pengendali perkara tindak pidana? Kenapa pembinaannya tidak di kejaksaan, tapi di kepolisian? Nah, karena kemudian ada yang bilang bahwa KUHP itu pasal 1-nya kan memberikan wewenang penyelidikan dan penyidikan kepada semua anggota Polri. Jadi memang hukum acara pidana kita merancang Polri sebagai istilahnya prime investigatory bodies, prime investigation institution, yang utama dia sebagai penyidik dia yang utama gitu. Nah, dalam konteks membina tadi penyidik pegawai negeri sipil, ada aturannya yang bilang bahwa Polri dapat mengeluarkan rekomendasi terhadap hasil penyelidikan atau penyidikan penyidik pegawai negeri sipil sebagai syarat sahnya, sebagai syarat sah atau syarat kelengkapan berkas penyidikan. Jadi kalau ada pidana kehutanan, penyidik ASN di Kementerian Kehutanan harus mampir dulu ke kepolisian. Terus ada rekomendasi untuk syarat sah sebelum diserahkan. Jadi bunyi pasalnya itu begini, memiliki itu ya wewenang untuk menerima hasil penyelidikan atau penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil untuk memberikan rekomendasi sebagai syarat sah sebelum diserahkan ke penuntut umum. Berarti potensi pelanggaran pidana di wilayah kehutanan dan lain-lain akan terhambat-hambat lagi nanti. Nah, pendapat ini saya mencoba untuk menganalisis ya. Ini kira-kira ada pengaruhnya nggak sama prosedur hukum nih? Ada pendapat bagus nih dari Prof Tuti, Prof Harkristuti dari Harkrisnowo, Prof Tuti mengatakan bahwa itu bisa jadi memperpanjang birokrasi atau memperpanjang prosedur hukum prosedural, hukum acara pidana. Jadi kan teorinya penyelidikan, penyidikan, gitu kan, penuntutan, masuk peradilan. Penuntutan itu udah bagian dari persidangan lah kan, sederhananya kan begitu. Nah kalau nanti ini penyidikan, rekomendasi dulu, jadi ada kepotong di tengahnya itu. Aduh. Jadi kalau menurut Prof Harkristuti ini bisa memperpanjang, istilahnya dia red tape birokrasi. Jadi ada birokrasi yang pitanya itu jadi panjang, bertele-tele. Gitu ya. Nah bisa jadi kayak gitu. Ya sementara dalam banyak kasus ya, kemudian saya mencoba untuk memikirkan kira-kira kasus-kasus yang butuh cepat itu apa. Misalnya tindak pidana korupsi. Ya kan? Minta rekomendasi Polri dulu. Lama lagi bisa jadi. Nah ini juga harus dipikirkan tuh, apakah perlu atau tidak pasal tersebut. Kebakaran hutan, perdagangan orang. Ya. Nah, banyak sekali. Semua bermuara ke kepolisian. Melalui kepolisian. Prime investigator itu kan bukan berarti dia yang memimpin kan. Kan konsep dominus litis kan. Gitu. Nah kalau penuntutan ya, kan ada dulu jaksa KPK tuh. Itu kan ada kewenangan penuntutan di mana? Di situ, di mana? Di KPK. Gitu kan. Nah kalau ini dalam konteks yang di RUU Polri ini seakan-akan sebelum di penuntutan kesini dulu, jadi ada satu meja lagi transisi proses perkara. Ada transisi di situ. Pertanyaannya terus kalau nggak keluar rekomendasinya gimana? Iya. Apakah batal kasusnya atau bagaimana? Proses penyelidikan dan segala macam yang sudah berlangsung ya. Iya itu makanya harus dievaluasi lah, dipertimbangkan tuh pasal itu. Apalagi masalah? Nah itu yang terakhir. Terakhir. Gitu kan. Yang terakhir, ini kan tadi wewenang-wewenangnya bisa diperluas dan lain-lain. Di mana di RUU kepolisian, RUU Polri itu pengaturan soal mekanisme pengawasannya tidak terlalu banyak berubah, Bang. Jadi kan ada namanya Kompolnas tuh, diatur dia di dalam Undang-Undang Polri yang lama. Ada lagi masuk di RUU Polri yang baru. Nah tapi soal Kompolnasnya ya begitu saja. Dibentuk lembaga kepolisian nasional selanjutnya disebut Kompolnas. Ya sampai di situ saja. Sebegitu standarnya. Iya, begitu saja. Jadi tidak ada tidak diberikan. Tidak ada niat untuk diawasi dong. Iya, pengawasan. Oke. Ya betul juga bisa jadi ya. Mungkin tidak meniatkan
Untuk diawasi. diri untuk diawasi. Nah, soal pengawasan, kami berpikir bahwa sebenarnya pengawasan itu dia harusnya sifatnya multi layer. Jadi oversight mekanismenya itu berlapis, mulai dari internal oleh Propam, melalui Komisi Kode Etik Kepolisian, kemudian keluar melalui lembaga yang memang dimandatkan untuk mengawasi, yaitu Kompolnas, atau melalui lembaga yang juga bisa melakukan fungsi pengawasan, Ombudsman, Komnas HAM, dan nanti yang paling terakhir yang diberikan memang wewenang untuk melakukan fungsi melakukan pengawasan, DPR misalnya, itu kan oleh lembaga legislatif itu. Nah, hari ini pengawasan itu banyak yang yang tidak berjalan dengan baik dari multi layer, yang dari lapis-lapisan tadi. Kode etik kepolisian misalnya banyak yang sudah berjalan, sudah bagus, tapi kan ada juga yang enggak. Komisi Kode Etik tuh. Kompolnas tadi ya cuma pengaturannya lemah soal Kompolnas ini. Lalu kemudian Ombudsman dan Komnas HAM kan cuma bisa kasih rekomendasi. Sorry Komnas HAM, tapi benar kan? Cuman Komnas cuma bisa kasih lembaga rekomendasi. Iya, seakan Republik Indonesia. Bener juga sih, harus ganti nama itu. Maksudnya cuma bisa kasih rekomendasi gitu kan. Nah, kemudian di DPR terkadang ada kasus yang atensi publiknya besar, pengawasannya jalan, tapi kadang-kadang juga kurang kadang-kadang juga tidak gitu. Nah, kami merasa jika memang mau betul-betul serius gitu ya menjadi satu lembaga yang profesional, aspek pengawasan ini penting. Jangan viral dulu baru kemudian dipanggil DPR dan segala macam. Oke. Sudah banyak nih Hans Giovanni menceritakan ya, mencikarawi dalam bahasa Melayunya rancangan undang-undang. Saya yakin masih banyak hal yang perlu dibicarakan lebih luas, lebih dalam. Tapi penelitian Hans dan teman-teman bisa teman-teman baca. Dan ini terbuka di laman Kontras, di laman kontras.org. Ya, jangan marah-marah dengan teman kepolisian di kasus-kasus tertentu. Karena teman-teman kepolisian itu adalah masyarakat sipil yang bagian dari kita. Jadi wajib tugas kita untuk melindungi diri kita dan bersama kepolisian untuk memperbaiki keadaan. Itu poinnya Bang Ferry menarik. Bagian dari masyarakat sipil kan. Dulu kan kepolisian itu bagian dari ABRI Bang. Iya. Dulu zaman abang betul. Zaman saya kan tidak. Ya ABRI. Ya, sekarang sudah dipisah. Zaman abang itu kan dia bagian dari ABRI. Lalu kemudian dari zaman abang beralih ke zaman saya. Itu dia terpisah kan melalui TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000 lah. Sederhananya kan begitu. Pemisahan Polri dari ABRI itu kan kemudian sebenarnya bagus untuk Polri. Jadi mandiri, wewenang penegakan hukumnya menjadi lebih jelas. Kan harusnya civilized menjadi lembaga sipil lah. Itu bisa terjadi karena ada reformasi yang dimotori oleh masyarakat sipil. Karena salah satu tujuan reformasi dari 6 poin itu adalah hapuskan di fungsi ABRI yang diterjemahkan dengan kemudian juga memisahkan Polri dari tubuh ABRI. Jadi tepat tadi sebenarnya kata-katanya Bang Ferry gitu ya, bahwa polisi adalah bagian dari masyarakat sipil karena sejarahnya dipisahkan dari ABRI setelah ada reformasi yang penggeraknya masyarakat sipil, begitu. Oleh karena itu seharusnya sejalan dengan public interest, dengan kepentingan publik. Harusnya polisi merasa masyarakat sipil harusnya, dan mau menjadi bagian dari masyarakat sipil. Makasih Hans, banyak sudah diceritakan. Saya pikir akan banyak yang akan bisa menjadi catatan penting. Ini cukup lama diskusi kita, 1 jam lebih, jarang-jarang. Tapi teman-teman bisa baca seluruh penelitian Hans dan mohon disupport juga advokasi yang dilakukan Hans untuk tidak sekedar upaya memperbaiki kepolisian tapi juga masyarakat sipil seluruhnya. Makasih Han. Thank you Bang Ferry. Sampai jumpa.